Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Aku sudah menarik sebuah energi, dan kemungkinan energi yang ketarik dalam readingan kali ini adalah energi seseorang yang berdealing sama kamu. Kondisi dia, seseorang yang berdealing sama kamu seperti apa saat ini? Untuk kartu yang pertama muncul kartu 6 cangkir. Kartu 6 cangkir ini dikaitkan dengan kisah masa lalu. Sepertinya seseorang yang berdealing sama kamu mempunyai trauma di masa lalu. Dan ketika aku menarik energi dia, kemungkinan kondisi dia sedang memikirkan kisah masa lalu tersebut. Dia seperti trauma dan bersedih ketika mengingatnya, karena kisah masa lalu dia telah meninggalkan seseorang yang baik, tulus, dan ikhlas. Seseorang yang baik, tulus, dan ikhlas itulah yang sampai saat ini membayang-bayangi pikiran dia. Dan dia sangat merasa mempunyai sesuatu yang masih belum terselesaikan di masa lalu dia. Dan trauma yang dia rasakan seperti dia tidak ingin lagi menyakiti seseorang tersebut. Dia ini seperti getun teman-teman. Wah, apa getun itu? Getun itu menyesal ya telah menyakiti seseorang yang baik, tulus, dan ikhlas. Dan pada saat dia menyakiti seseorang yang tulus, ikhlas, sabar tersebut, seketika itu pula kehidupannya berhenti. Semua jalan yang ada dalam hidupnya tertutup, dalam segi hubungan, dalam segi pekerjaan. Semua menjadi ruwet dan kacau dan menimbulkan masalah besar dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia trauma saat ini. Dia tahu pada saat ini hidupnya bagai berjalan di atas duri. Wah, muncul kartu 3 pedang. Parah nih. Hatinya memang sangat sakit, hatinya memang sangat perih, dan sampai saat ini dia belum bisa menemukan obatnya. Dia memang terlihat baik-baik saja dan dia memang terlihat kokoh, namun dalamnya rapuh. Dia juga selalu bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana caranya untuk menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Pada saat ini seperti dia sering melihat keindahan alam. Contohnya mungkin dia sering melihat rembulan di malam hari, atau dia sering melihat matahari terbenam. Disitulah dia merasakan betapa besarnya anugerah yang pernah semesta berikan terhadap dia. Namun dia telah menyia-nyiakan. Ingin rasanya dia kembali kepada masa lalunya yang indah, namun waktu tidak bisa diputar lagi. Muncul kartu King of Cup. Kartu King of Cup atau kartu Raja Cangkir ini merupakan sebuah perasaan yang sangat luar biasa besar. Perasaan yang sangat besar yang dia rasakan saat ini berhasil menaklukkan emosi dia. Dia mampu mengendalikan emosinya dan bersikap tenang. Dan pada saat ini dia pingin banget menunjukkan semangat hidupnya. Kartu 8 koin yang muncul ini menunjukkan bahwa pada saat ini seperti dia terobsesi untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun saat ini dia masih belum memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Maka dari itu dia berusaha bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, karena impian yang akan dia wujudkan diperoleh dari perjuangan dan kerja keras dia sendiri. Muncul kartu 8 cangkir. Ya, kartu 8 cangkir ini menandakan bahwa dia pada saat ini tidak percaya dengan siapapun. Dan dia seperti sedikit bicara dan membatasi kata-katanya.
Dia ini seperti seseorang yang banyak bicara ya, kata-katanya gaspol dan kemudian mendadak ngerem, set, wah. Ternyata bukan motor aja yang punya rem teman-teman ya, dia juga punya rem. Piye toki kok geding aku. Wah, kartunya ceblok teman-teman. Kartu yang jatuh ini adalah kartu 4 tongkat. Ya, ini bisa diartikan bahwa pada saat ini sepertinya dia ada sesuatu yang dia rencanakan tentang masa depan. Setelah kemunculan kartu 4 tongkat, menyusul kartu Ratu Tongkat. Iya, rencana masa depan dia adalah dia akan membebaskan dirinya sendiri dulu dari belenggu-belenggu yang selama ini dia hadapi. Dan kemudian dia akan membangun pondasi yang kokoh untuk suatu hubungan dan akan menjalani kehidupan yang lebih baik, dan dia akan melupakan dan mengubur dalam-dalam sesuatu yang selama ini menyakitkan hatinya. Dan sesuatu yang menyakitkan dirinya itu tercipta karena kecerobohan dan kebodohan dia sendiri, sehingga menghancurkan dalam segi keuangan, menghancurkan dalam segi hubungan. Bahkan harga diri dia telah terinjak-injak. Dan sekali lagi dia telah menyadari bahwa semua itu merupakan kecerobohan dia sendiri. Dia telah menyia-nyiakan anugerah yang terindah yang telah diberikan semesta kepada dia. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanya satu, pingin mewujudkan mimpinya yang tertunda. Dan mimpi dia pasti bisa terwujud jika dia bisa menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Dia bisa menyelesaikan dengan cara kemungkinan meminta maaf kepada orang masa lalunya. Dan jika dia mempunyai tanggung jawab yang masih belum dia selesaikan, dia harus menyelesaikannya. Mungkin contohnya, jika dia mempunyai hutang, dia harus menyelesaikan, dia harus membayarnya. Dan kemudian dia pasti bisa pelan-pelan melangkah untuk melanjutkan hidupnya. Saat ini hanya kesedihan yang dia alami, hanya malu yang dia rasakan. Dia ingin bebas tetapi masih belum bisa. Dia terjepit oleh keadaan. Kesedihan yang dia rasakan itulah yang bisa memutar balik pikiran dia sehingga dia tertuju pada masa lalunya. Di sisi lain, di samping itu, dia masih menyimpan perasaan yang besar untuk bisa mengulang kembali keindahan itu. Wah, piye toki kok geding aku. Oke, kita lanjut untuk kartu yang terakhir. Apa yang dia rasakan saat ini? Wah, kartunya ceblok teman-teman. Kartunya jatuh 2 ya. Oke, kita baca. Apa yang dia rasakan saat ini seseorang yang berdealing sama kamu? Kartu ini adalah kartu kesatria cangkir. Yang dia rasakan saat ini, dia pingin banget memberanikan diri muncul di hadapan orang masa lalunya. Dan kartu ini adalah kartu kedewasaan. Yang dia rasakan saat ini, dia merasa dirinya lebih dewasa. Dia merasa lebih bisa berpikir secara dewasa dan lebih bisa sedikit menurunkan egonya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar, dan yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tetap berpikir secara positif teman-teman ya, dan jaga kesehatan. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.